Setelah itu saya merasa saya tidak pernah menganiaya dia dan tidak pernah menyentuhnya sedikit pun. Justru dia yang mencoba menyentuh saya dengan berkata-kata kasar, sangat kasar sekali bahasanya. Lagi Ibu Medina Susani, yang dimana kemarin dari kaitannya dari laporan saya sebelumnya belum selesai, tapi kemarin adanya mediasi, tidak ada jalan keluar, melainkan menambah masalah baru. Kenapa saya buat laporan? Karena beliau buat laporan juga di Polres Jakarta Selatan, dugaan saya menganiaya. Setelah itu saya merasa saya tidak pernah menganiaya dia dan tidak pernah menyentuhnya sedikit pun. Justru dia yang mencoba menyentuh saya dengan berkata-kata kasar, sangat kasar sekali bahasanya. Dan itu tidak dilakukan satu kali, baik di chat, baik di ketemu langsung pada saat keributan ini. Setelah itu kami keluar, saya jalan dengan Bang Ramzi, saya juga diteriakin dengan bahasa dan kata-kata kasar di depan banyak orang. Oke, ini laporannya jadinya apa nih? Ini laporan kita, pasalnya yang kita laporkan pasal 310, 311, pasal 335 dan pasal 220. 220 kaitannya adalah laporan palsu. Kita menduga sudah membuat laporan polisi ada informan saya menyatakan bahwa sudah buat laporan polisi di Polres Jakarta Selatan, jadi kita buat laporan ini untuk menindaklanjuti atas laporan polisi yang dia buat. Hanya laporan palsu? Ya, tadi yang saya sudah sampaikan Marisa, bahwa tadi perbuatan-perbuatan yang di awal disampaikan Marisa, saya lengkapi lagi, ada juga laporannya pasalnya 310, 311, 335, dan 220. Itu adalah fitnah, pencemaran nama baik yang dilakukan Mbak MZ, di mana kemarin ada proses mediasi, malah menggunakan kalimat-kalimat kasar dan seterusnya, bahkan mencoba untuk memprovokasi, bahkan Marisa tidak pernah menyentuhnya. Bahkan dia menyebarkan di Instagram bahwa katanya saya gebok dia. Saya tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Maka dari itu saya datang kembali ke sini ke SPKT untuk membuat laporan kembali bahwa kita serahkan aja ke pihak kepolisian mana yang benar, mana yang salah, kan akan diketahui. Karena saya merasa saya tidak memukulnya, tidak menyentuhnya sama sekali. Bahkan dia yang mencoba untuk menyentuh badan saya, menendang saya. Saksinya ada, mungkin ada bukti-bukti yang lain. Dan dari hari itu, malamnya, setelahnya itu dia selalu melontarkan kata-kata yang tidak pantas, sangat tidak pantas. Yang dimana dia itu kan terlapor ya Bang. Yang untuk dia terlapor saya kan. Dia terlapor. Nah, gimana kalau seharusnya kan normalnya dia saya laporkan mediasi. Harusnya kan dia yang minta maaf ke saya. Bagaimana saya agar mencabut laporannya? Kok malahan saya difitnah baru? Karena kan yang sebelumnya dia fitnah saya nih. Biar kelihatan nih, makin jelas. Yang sebelumnya saya difitnah dengan berbagai macam fitnahan dia, saya laporkan. Kedua, dia fitnah saya lagi, katanya saya telah menganiaya dia. Sudah ada, dia buat laporan di Polres Jaksel. Sudah siapkan bukti-bukti apa nih dari Kak Ica sendiri? Bukti-bukti yang telah kita siapkan, satu ada namanya bukti screenshot chatting, ada video kejadian, ada CCTV juga. Biasanya kan menyiapkan visum, ini gimana kita? Ya silakan aja. Kita akan siap menghadapi proses hukum kalau memang ada panggilan laporan polisi yang telah mereka buat. Oke. Bukti-bukti memar-memar di badan dia sendiri mungkin Kak Ica? Saya nggak tahu karena saya nggak menyentuhnya sama sekali. Kakinya pun tidak, justru dia yang mau tendang saya. Dia yang mau teriak-teriakin saya terus di jalanan. Dia chatnya seperti jagoan. Dia minta ketemu malam-malam jam 22.00 di Polda, ketemu Kapolda, ketemu Pak Fadil katanya. Biar ribut aja di depan Pak Fadil.
gitu loh. Hal-hal begini kan kalau didiamkan akan banyak orang-orang seperti ini yang merasa dirinya arogan, merasa dirinya paling hebat, terus main sosial media seenak-enaknya, fitnah-fitnah lagi gitu. Ini termasuk buntut dari yang waktu kemarin nggak sih Kak, yang kasus yang soal sebelumnya? Iya kan dikaitkan dari yang sebelumnya. Saya kan ada mediasi. Mediasi itu kan seharusnya dipertemukan kedua belah pihak agar mendapatkan jalan keluar. Tapi bukan maaf yang saya terima, malahan cacian. Saya yang mau digini-giniin terus sama dia. Kaki dia mau tendang saya, tapi saya nggak kena. Saya mundur. Berarti sempat ada coba. berapa kali mediasi Kak? Yang pertama sudah 1 kali, selanjutnya kemarin mediasi selanjutnya. Saya datang, dia nggak datang. Ketika itu, itu tindakan seperti itu sehingga kita buat laporan hari ini. Nah malamnya harusnya mediasi lagi, ternyata dia tidak datang. Rencananya juga akan dilakukan mediasi kembali dengan undangan. Undangan sudah dikirimkan oleh penyidik Resmob dan untuk tanggal 30. Tapi dengan kejadian hari ini, Ica tadi juga menyampaikan kepada saya bahwa saya udah menutup pintu untuk berdamai dengan pihak MZ. Jadi artinya laporan polisi kita yang terdahulu kita jalankan, dan laporan hari ini kita minta untuk penyidik bisa memproses laporan kita hari ini. Kayak kejadiannya sendiri seperti apa sih yang semalam itu sendiri? Katanya sampai dinilai orang-orang. Iya betul. Seperti apa? Ya mediasi, ngobrol. Saya aja dengan duduknya saya sudah, menurut saya masih sopan dan santun. Duduknya dia aja caranya udah nggak sopan ya bang. Cara mediasi loh, yang dimana dia pihak terlapor, ya kan? Nah, habis itu Bang Ramzi ngomong baik-baik, dia tetap bicara tidak sopan sambil vaping, sambil keluarin asap-asap banyak. Dimana dia bicara harusnya baik-baik dong sama saya, supaya gimana caranya ada jalan keluar, supaya secara kekeluargaan. Tapi ternyata malah dianya panas terus, sambil vaping, keluarin asap banyak. Apa? Ada bukti? Ini ngotot terus gitu. Nah, dia melontarkan kata-kata yang tidak baik. Saya sempat samperin. Saya samperin tidak menyenggol dia sama sekali karena kan duduk kami agak jauhan. Saya samperin gitu. Langsung dia mau tendang saya, bang gitu. Terus suaminya agak pisahin, pas ditendang nggak kena saya mundur-mundur terus. Kayaknya manusia normal lah, mau dipukulin ya saya mundur. Nah dia dipegangin sama lakinya. Kalau suaminya nggak pegangin mungkin udah saya dipukulin. Kaica ini yang memposting foto itu bukan? Foto dia. Foto katanya sempat memposting foto di yang bikin dia nggak terima. Iya. Kaica memposting fotonya MZ. Banyak yang bertanya tentang updatean laporan saya. Saya memposting berita dari teman-teman media. Saya posting laporan sudah sampai di mana? Sudah sampai di situ. Malah Saya mau posting foto dia sendiri. saya memposting teman-teman media beritanya sudah sampai di mana, kan pasti dong banyak yang nanya ke saya. Saya posting beritanya sudah sampai di situ. Yang statement Kaica sendiri yang bilang calon tersangka itu pihaknya dia. Setiap orang yang laporan itu kan pastinya jadi calon tersangka ya, Pak? Begini, saya jelaskan secara hukum ya. Jadi ketika laporan polisi dibuat, ada namanya proses penyelidikan. Ketika proses penyelidikan ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan, artinya sudah ditemukan peristiwa pidana. Artinya polisi akan menentukan siapa tersangkanya. Artinya ketika kita melaporkan seseorang dan kita sebut namanya dengan jelas, artinya orang tersebut adalah calon tersangka. Itu yang maksud disampaikan Ica. Jadi apa yang disampaikan Ica menurut saya adalah hal yang lumrah karena itu sudah naik penyidikan dan statusnya seperti itu. Berarti secara nggak langsung bakal ada penahanan untuk ini. Ya, itu kan kewenangan penyidik, kita nggak bisa jawab. Artinya laporan polisi kita berharap bisa diproses hukum dengan baik. Kaica, tapi menanggapi akhirnya Medina tidak ada berniat baik atau ini sebenarnya Kaica di sini menyikapinya gimana? Menyikapinya, ya amat sangat disayangkan ya. Yang seharusnya dia lebih berbaik-baik gitu ke saya, kok malah jadi seperti ini gitu. Saya jadi
bingung, kaget loh, kan harusnya dia yang minta maaf ke saya, kok dia malah serang saya, justru dia malah fitnah saya yang baru, katanya saya, bahasanya gebok ya, maksudnya saya menganiaya dia tulis di sosmed, aduh mau mediasi malah kena gebok, kapan saya gebok dia gitu, bahkan satu kata kasar pun saya tidak ada lontarkan ke dia. Mungkin kalau ada bahasa saya waktu teleponan suara saya agak kenceng, iya, tapi tidak ada bahasa mengancam, bahasa kotor. Tapi Medina selalu melontarkan bahasa kotor terus